Halo guys, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Oke, video kali ini kita akan bahas lagi tentang post, lebih detail lagi ke custom display post. Kalau di Elementor itu kan custom displaynya cuman itu aja ya. Kita pengen custom displaynya itu bisa ditambahin button-button yang lain gitu, tanpa menggunakan plugin-plugin yang premium itu ada. Jadi ada studi kasusnya adalah beberapa hari yang lalu kita dapat kerjaan dari salah satu perusahaan lah untuk bikin satu website yang simple tapi yang menarik karena desainer UI UX-nya bagus gitu. Jadi ada sistem semacam custom di dalam display postnya yang ada di depan itu, dan itu di Elementor Pro kan kalau misalnya kita pakai yang ada itu kurang terakomodir gitu loh. Nah sebetulnya teman-teman yang di website pada tanya, Pak gimana kalau mau pakai ini, bisa nggak ini nggak? Gimana kalau kita pakai plugin-plugin yang berbayar? Saya bilang nggak perlu. Itu bisa diakomodir dengan Elementor Custom Skin. Itu bisa diakomodir. Dan apalagi satu lagi, bisa dengan ACF. Nah dua ini dikawinkan itu bisa jadi keren. Contohnya begini. Anggaplah kita akan mau bikin semacam ini dan ini dynamic gitu ya. Kita tambah perlu bikin sistem atau beli plugin tentang listing itu sebetulnya pakai Elementor pun kalau teman-teman kreatif bisa gitu. Bisa. Ini saya carikan di Google ya, hampir-hampir mirip dengan ini. Hampir-hampir mirip dengan ini gitu ya. Nah, ada 3 row begini, kemudian ini kan kalau di Elementor nggak itu ya, nggak terakomodir gitu, nggak terakomodir. Maka sebetulnya bisa pakai custom skin loop, biasanya namanya loop, tapi harus pakai Elementor Pro. Kemudian ada misalnya listing semacam ini. Nah, ini juga bisa diakomodir pakai itu. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau pakai Elementor Pro ini ya, namanya ya, Elementor Custom Skin, ini pakai loop, jadi harusnya kalau teman-teman masuk di skin Elementor ya, itu di sini cuma ada klasik, card, bla 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 gitu, tapi di sini ada tambahan custom. Nah, custom ini kita bisa bikin dari dalam. Gitu ya. Custom bisa bikin dari dalam. Contoh sekarang saya akan masuk ke satu halaman. Nah, ini saya kenalkan templatenya dulu. Namanya Elementor Custom Skin sama Advanced Custom File. Ini harus dikawinkan antara dua plugin ini sehingga dia bisa membuat tambahan-tambahan yang ada di depan. Sekarang kita mau bikin layoutnya dulu. Nah, coba kita masuk ke template yang sudah hampir jadi, misalnya ini ya. Nah, kayak gini. Oke, nah ini kan kalau dari Elementor Pro paling begini ya. Kita cari post gitu ya, kita masukkan postnya. Kan begini aja nih. Tampilannya kan begini. Cuman kalau kita mau edit-edit juga customisasinya kan nggak mungkin kita bisa tampilkan seperti ini atau seperti ini. Nah, ini bisa pakai apa? Pakai yang namanya Elementor Custom Skin, tapi harus pakai Elementor Pro. Nah, pakai Elementor Pro kita bikin dulu custom skinnya seperti apa, kayak gini ya. Ini pertama dulu ya. Jadi kalau list ini mungkin kita bisa ganti jadi kategori, yang atas ini kita bisa ganti jadi kategori, lebarkan lagi. Nah, ini bisa kita ganti jadi kategori. Kemudian ini judul ya. Kemudian ini nanti adalah custom file-nya. Kita bikin custom file. Nanti tinggal dibuat kategorinya apa. Nah, kalau yang di bawah judul ini room, apartemen, ini kita masukkan jadi kategori. Oke. Kita jadikan kategori, kemudian ini judul. Nah, ini custom file, custom file, custom file, custom file, custom file, custom file semua. Jadi kita harus bikin custom file-nya. Nah, sekarang kita harus bikin dulu. Kita harus bikin yang atas dulu ya. Kita sebagai contoh bikin yang atas. Jadi teman-teman bisa bikin display dari post itu sebetulnya bebas. Gak harus fitur image, judul, setelah judul apa itu keterangan singkat, terus view more atau read more, bla bla bla. Enggak, bisa bikin yang lebih custom. Caranya gimana tadi? Teman-teman silakan install namanya Elementor Custom Skin dan ACF, Elementor Custom File. Kita masuk ke
time boulder, kalau teman-teman sudah install namanya tadi, teman-teman akan dapat fitur loop namanya. Nah, loop ini teman-teman bisa bikin. Misalnya saya mau bikin loop yang baru, ini di loop saya mau bikin baru yang di atas ini ya. Berarti apartemen misalnya. Kategori apartemen ya. Jadi namanya apartemen. Kita create app, template-nya di sini. Oke. Biarkan dia kosong seperti ini. Kita ambil satu seperti ini ya. Kita lihat berarti dia bikin satu row kayak gini ya, satu row. Kemudian ada 3. Nah, cara bikinnya cukup satu aja teman-teman. Cukup satu, jadi nggak banyak-banyak. Oke, saya geser ke sini cukup satu. Ini kita duplikat jadi 3 dulu biar tampilannya kelihatan kalau posisinya ada 3. Cara pertama, seperti biasa teman-teman bisa ganti ini. Kan kita butuh gambar ya belakangnya. Kita bisa masuk di style kolomnya. Nah, gambar teman-teman bisa dynamic tag fitur image. Oke, udah berubah ya jadi fitur image. Setelah itu teman-teman silakan kasih button di atas judul sama di sini custom file-nya. Nah, oke, kita kasih button dulu untuk di atas. Namanya adalah kategori. Taruh sini info. Nah, info itu masuk di sini enggak ya? Start author, comment, date, time, oh enggak masuk. Berarti bukan di sini. Nah, ini kita buat custom file aja biar gampang ya. Jadi enggak kategori lah, custom file. Misalnya kita ambil button, taruh di sini. Taruh di atas misalnya ini klik here, tulisannya di sini nanti jadi ini bisa diganti date, FID, time, semuanya bisa ya. Banyak nih. Back title, set title, ya kan? Ada author, ada meta, ada fitur image dan bla 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 bla. Ya, kita masuk di ACF nanti, tapi sekarang kita buat tulisan dulu aja. Oke, biarkan tulisan aja kayak gini. Tinggal teman-teman atur paddingnya yang terlalu besar, radiusnya. Oke, radius, background kita atur backgroundnya merah misalnya, warna abu-abu ya kayak tadi abu-abu. Text colornya kita bikin putih, bordernya, border nih, border radius, border tipe solid, warnanya bisa diganti harusnya. Nah, bisa diganti ya. Oke, ini yang atas. Tinggal tipografinya teman-teman kecilkan. Font family kecilkan dikit. Sip. Setelah itu teman-teman masukkan di sini judulnya. Post title. Oke. Judulnya sudah masuk. Warnanya kita ganti menjadi hitam atau boleh putih. Contohnya apa ya? Putih ya. Warnanya putih. Ukurannya kita kecilkan. Itu defaultnya ke bawah ya. Kecilkan segini. Sip. Sampai sini. Kita ambil space-nya pakai space di sini misalnya. Biar dia ke bawah aja. Begini ya. Set ke bawah. Baru tambahkan lagi custom file lagi di sini. Boleh pakai title, boleh pakai teks. Karena your heading gitu aja. Oke, kita kecilkan sedikit. Kecilkan size-nya. Sedikit, line height-nya kita atur. Kayak gini. Oke. Setelah itu background-nya kita tambahin namanya background overlay di sini. Pakai warnanya agak kehitam-hitaman begini. Cakep. Backgroundnya kita bikin center. Oke. Nah, ini sudah hampir jadi ya, hampir sama nih, hampir jadi. Tinggal kita panjangkan. Teman-teman manjanginnya bebas mau pakai apa aja, mau pakai space juga nggak apa-apa kayak gini, ya. Baru masuk ke kolomnya, kemudian teman-teman masuk ke border radiusnya teman-teman mau atur juga silakan. Nah, kayak gini bordernya. Oke. Sekarang tinggal border dalamnya. Border luar, ini dalamnya padding dalam. Bisa atur. Ini misalnya ya, 24, 23. Oke. Sip. Jadi ya, anggaplah hampir mirip kan? Oke, ini hampir mirip nih. Kalau dikali 4, cakep juga ya. Cakep. Oke. Kita delete, kemudian kita kasih dia padding buat spasi kanan kiri untuk
biar ketemu sama tetangganya nanti. Nah, cukup satu aja. Ini kita delete, kita publish. Ini nggak usah add kondisinya, save aja. Nah, post ini sekarang kita update. Nah, kita ambil data yang baru. Ini udah beda page ya. Data yang baru begini. Nah, sekarang kita masuk ke post. Ini post, kan post yang tadi nih. Post di sini di skin, ini teman-teman pasti ada custom sekarang. Nah, custom ini teman-teman pilih yang apartemen tadi. Easy kan? Easy banget, bro. Nah, teman-teman tinggal atur. Page-nya cuma butuh 3 gitu. Cuma butuh 3. Kemudian gap-nya teman-teman bisa atur, gap-nya. Row-nya juga teman-teman bisa atur. Keren. Keren parah sih ini. Kolomnya teman-teman jangan buat banyak-banyak. Kolomnya 1, 2, 3 gitu kan. Ininya kita bikin 3. Sip. Udah jadi, bro. Nah, Bang, ini tanggalnya ini add your ini gimana nih? Nah, ini teman-teman save dulu. Baru masuk ke custom file. Tadi kan saya suruh minta untuk bikin custom file ya. Kirim ke masuk di custom file. Teman-teman silakan add new grupnya. Namanya apa? Misalnya grupnya namanya hotel. Kan masalah hotel ya. Ini udah hotel. Yang teman-teman butuhkan dari sini apa aja? Kira-kira. Satu, misalnya harga ya. Jadi teman-teman tulis labelnya, add label harga. Oke, diklik aja. Ini ganti teks aja, nggak usah ini teks. Nah, ini harga. Oke, udah ya. Tambah lagi. Teman-teman butuh apa lagi? Harga. Teman-teman butuh jarak atau lokasi. Oke, teks aja. Nanti bisa disesuaikan kalau teman-teman mau URL ya URL, kalau mau email ya email, gambar ya gambar, galeri ya galeri, apa yang sebagainya. Saya cuma butuh teks kalau yang sekarang. Kita add lagi. Saya butuh lagi selain itu misalnya jumlah room, misalnya ya, jumlah room sama harga, gitu aja wis biar nggak terlalu banyak. Jumlah room sama harga. Jumlah kamar, ini number, jumlah kan, per sama harga. Harga udah di atas. Kasih harga udah. Kita publish aja. Cukup pakai ini. Oke. Nah, sekarang ini kan di sini ya. Ini tinggal kita ambil yang baru lagi karena sudah kita update. Add here ini namanya ini kita ambil. Nama ini kita ambil di custom file-nya. Kita klik custom file, key-nya kita cari apa misalnya harga, lokasi, jumlah kamar, peta, nomor telepon, deskripsi bebas. Nah, karena judulnya kita hotel, maka misalnya di sini kita kasih harga. Oke. Nah, kemudian ini judul sudah, ini kita kasih custom file lagi, masuk ke custom file, kita cari kayaknya adalah lokasi. Oke ya, lokasi. Oke, tinggal kita update. Sip. Kita update, kita masuk ke postnya. Post yang sekarang adalah mangrove ini, kita coba edit. Gitu ya, kita coba edit. Kita masuk di hotel, harganya saya buat RP 20 250.000. Lokasinya Jalan Merdeka 45 Jakarta. Oke, jumlah kamar yang tersedia 23. Kita save. Oke. Kita masuk ke sini, kita update. 1 2 3 kita buka. Set. Harganya muncul, jalannya muncul, ya. Ini harga muncul di atas, ini muncul. Nah, yang lain nggak muncul bang karena belum kita update. Kita isi semua ya. Sekarang 3 aja kita isi 3. Harganya yang ini
biar beda aja. Lokasinya sama, jumlah kamarnya 25. Oke. Itu kita lanjut lagi. Satu lagi terakhir. Kita update lagi harganya 250, lokasinya sama 230. Oh, 23 kamar. Kita update ya. Itu kita copy. Refresh. Set. Kita lihat. Jadi itu nongol. Dan ini bisa di custom nih. Kita pakai custom skin. Oke. Sekarang kita bikin loop yang satu lagi. Bikin lagi. Karena ini beda nih. Yang atas ini begini, yang bawah begini. Beda ya. Kita bikin lagi. Oke. Ini kita tutup. Kita bikin masuk ke Elementor. Time Builder. Masuk di loop lagi. Kemudian kita add new. Kita ambil tadi kan hotel. Sekarang hotel list. Oke, hotel list ya. Apa aja yang kita munculkan? Harusnya ada satu lagi kategori nih ya. Kategori nih harus ada nih sebetulnya, cuman nggak perlu lah. Judul, jumlah kamar, harga. Oke. Sekarang kita masuk di sini. Yang pertama kita harus bikin custom satu kotak dulu, seperti biasa. Kayak gini. Oke, kita duplikat jadi 3 biar kelihatan aja bentuknya. Di atas kita bikin fitur image. Jadi fitur image. Bawahnya kita kasih kategori. Bawahnya itu harusnya ada kategori. Oke, kalau nggak ada kategori kita bikin pakai custom file aja, jadi nggak usah susah-susah. Bawahnya kita kasih post title. Oke, sorry ini tulisannya besar karena default. Kita kasih atas topnya biar agak ada jarak. Ini cukup ya. Setelah itu kita kasih lokasi. Lokasi teman-teman pakai icon list. Icon list. Sorry di sini. Oke. Teman-teman pakai icon list. Icon list saja, cakep nih. Masukin, hapus. Cari map. Ya ada mapnya. Ininya teman-teman masuk custom file. Cari key-nya adalah lokasi. Tengrong. Harga. Lokasi. Nah, muncul dia. Tinggal space-nya kita tambahkan di teks, tipografi, kita turunkan sedikit ke bawah. Cakep belum? Cakep. Kemudian ikonnya kita ganti warna yang agak terang, kayak gini. Sip. Wah, cakep. Arah sini. Setelah itu coba kita kasih lagi kamar tersedia. Caranya gimana? Bikin mana nih? Dua kolom ya, 2 kolom. Jadi kalau mau 2 kolom kamar tersedia kalian bisa coba pakai apa ya? Sementara pakai ini dulu deh. 2 kayak gini. Yang ini kita kasih teks detailnya. Tulisannya kamar tersedia. Kita kecilkan seperti biasa. Warnanya diatur dulu. Ukurannya kita kecilkan. Kayak gini. Terus kita taruh kolomnya di mid. Nah, pepetin ke sini sampai dia mepet betul. Masuk di kolom. Kemudian paddingnya 0. Marginnya juga 0. Kita mepet banget kan? Oke. Yang sebelah sini kita duplikat aja. Kita taruh di sini. Kasih di sini adalah mana nih? Title kamar tersedia, masuk ke ACF-nya lagi, jumlah kamar 23. Berarti di depan sini ada sama dengan. Oke. Sama dengan mana nih? Dengan oke. 23. Tinggal warna ininya mungkin teman-teman mau ganti yang agak terang juga boleh. Sip. Oke, ini udah ya kamar yang tersedia. Oke,
Cakep nih. Oke, setelah itu kita coba tambahkan harga. Harga, terus itu pesan tulisannya di sebelah ya. Harga, kita kasih di bawah, button aja. Button, harganya belum ada kan? Ini, kita kasih harga, nggak perlu. Ini langsung kita kasih custom file, kayaknya harga. Rong, tinggal kita paddingnya kita atur ya. Ini paddingnya kan agak gede, radiusnya kita bikin yang bagus. Sip. Oke, sekarang ini kita kasih bordernya solid, warnanya transparan, warna. Tapi kalau di hover solid, warnanya agak kekuning-kuningan. Oke, widthnya 1. Oke, border radiusnya kita buat biar agak keren. Banyak. Nah, 10 aja deh. Oke, nah kalau di hover keluar begini. Di hover keluar, di hover keluar, di hover. Oke ya. Sip. Ini sudah, tinggal kita delete. Kita delete aja. Kayak gini kita publish seperti biasa. Nah, kita masuk ke website sampel yang tadi. Kita ambil yang terbaru. Sip. Nah, terbaru nih kita duplikat yang ada aja. Kemudian kita custom skin. Apartemen kita jadi hotel list. Teong. Tadi brother. Keren. Nah, Bang, ini masih numpuk-numpuk, nggak masalah. Yang penting kita sudah listnya sudah jadi. Kalau masih numpuk-numpuk, kalian tinggal masuk ke loopnya tadi. Kemudian ini, teman-teman bisa kecilkan sedikit. Kemudian length height-nya juga teman-teman bisa tambahkan. Ya, satu dengan yang lain. Apalagi nih, kelihatan. Jumlah kamar dan ini masih mepet jumlah kamar. Saya duplikat dulu jadi 4 deh. Kalau 4 itu kelihatan tuh. Nah, length height-nya ini kamarnya. Oke, taruh di tengah. Sip, juga kecilkan sedikit. Ini kita kasih padding. Oke. Harga. Biasanya tambahin satu kolom pesan juga nggak apa-apa, Bro. Main pesan gitu. Terus ini biar nggak mepet sama tetangga, marginnya jangan lupa dikasih nih. Margin ininya. Ya. Kalau paddingnya sih kasih 0 aja. 0. Mepet banget nih. Tinggal ini fitur image-nya juga atasnya kasih aja. Border sedikit biar nggak mepet sama. Oke, kita delete yang lain. Kita delete. Kita cek mobilnya. Kalian deh biar mobilnya gampang. Oke, kalau mobile sama seperti biasa, teman-teman jangan lupa kasih paddingnya 10 aja. Ini minimum nih, 10. Terus margin atasnya teman-teman bikin jangan terlalu banyak. Nah, ini udah cukup nih. Kamar tersedia ini karena dia 2 row kasih 50. Ya kan? 40. Ya kan juga 30. Pas. Yang di sini kasih 80. 70. Pas ya. Kalau di sana kalau ini mau ditengahin juga silakan. Taruh ya di mid. Silakan. Ya. Kita publish. Kita update yang ini. Kita update dulu. 1, 2, 3. Boom. Wis, keren. Keren parah. Ini sih keren parah, bro. Kali ini copy aja nih. Copy. Kan. Paste di sini. Aja. Nah.
Oke, ini saya tarik ke bawahnya sini. Bam. Ih, keren parah sih. Sip. Ya, klik, kita tambahin 6 misalnya. Nah, keren kan? Cuman yang lain belum diupdate jadi 3 aja. Keren sih. Keren bro. Serius nih, keren banget tuh. Ini kalau kurang kecil ya kecilin lagi aja. Kalau dijadikan 4 gimana bang? 4, kita coba 4. Cuman 4 satunya kan nggak ada. Belum di setting di belakang template-nya. Cuman ada 3. Oke, keren ya. Tinggal ini dirapiin aja. Ini hovernya kan kurang rapi. Masuk di icon list. Dan balik ke sini. Hovernya kan kurang rapi nih. Hovernya juga teman-teman bisa hilangkan aja sih, nggak apa-apa lah ya. Hover kita bikin hilang. Hover ini. Border. Hover. None. Nah, ini aja yang kita kasih. Itu ya. Kita kasih tipis aja. Sorry. Ini non aja nih. Non, kasih. Kita update. Kita masuk ke sampel. Kita publish. Cakep kan? Ada warna belakangnya. Tinggal di customize saja. Bordernya tinggal ditarik ke dalam. Set. Selesai. Oke ya. Oke, tidak terasa ini ternyata 20 menit. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat jadi teman-teman kalau mau bikin custom list, custom ini pakai WordPress, nggak usah bingung-bingung, langsung pakai custom skin aja. Jadi teman-teman bebas mau ngasih apa aja yang ada di dalam website teman-teman tuh bebas. Silakan dicoba. Terima kasih banyak. Salam drag and drop dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.